Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bersama Andika Ilham di sini. Oke, jadi di sini kalian pernah berpikir nggak bagaimana proses terbentuknya hujan atau bisa disebut namanya siklus hidrologi. Nah, jadi di sini kalau teman-teman belum tahu dari mana mereka bisa terbentuk menjadi butiran-butiran air yang kemudian jatuh ke permukaan tanah, langsung saja kita jelaskan, kita bahas bersama-sama sampai kalian paham ya. Semoga dari video ini bisa memberikan suatu wawasan, pengetahuan yang sangat berarti, sangat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, tanpa banyak bicara lagi, langsung saja kita ke materinya. Oke, jadi di sini sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita di sini melakukan perkenalan diri untuk terlebih dahulu. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 2, nama saya Andika Ilham. Saya Fenoralia. Saya Muhammad Abil Hiban. Saya Zania Riata Kohar. Saya Anissa Milana Pratiwi. Saya Ratson. Nama saya Sidik Suli. Oke, tadi itu kita sudah melakukan perkenalan diri. Nah, jadi sini kemudian kami akan menjelaskan proses terbentuknya hujan. Tapi sebelum kami menjelaskannya, kalian harus tahu dulu nih, apa itu hujan. Nah, jadi hujan itu adalah salah satu bentuk presipitasi, yaitu proses jatuhnya butiran-butiran air dari atmosfer ke permukaan bumi. Hujan terjadi ketika uap air yang terkumpul di awan mendingin dan mengalami kondensasi, lalu membentuk butiran-butiran air yang cukup besar dan berat hingga tidak bisa lagi ditahan oleh awan. Karena pengaruh gravitasi, butiran air ini jatuh ke bumi sebagai hujan. Saya Fenoralia akan menjelaskan evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari permukaan. Proses ini terjadi ketika panas matahari memanaskan air dari laut, sungai, danau, kolam, serta permukaan basah lainnya, sehingga berubah menjadi uap air. Uap air ini naik ke atmosfer. Di sini saya akan menjelaskan tentang transpirasi atau penguapan dari tumbuhan. Selain dari permukaan air, uap air juga berasal dari tumbuhan melalui pori-pori di daun yang disebut sebagai stomata. Tumbuhan melepaskan air dalam bentuk uap ke udara. Proses ini terjadi saat tumbuhan menyerap air dari tanah lalu mengeluarkannya kembali sebagai uap. Proses terjadinya hujan yang ketiga yaitu adalah proses kondensasi atau uap air berubah menjadi awan. Setelah naik ke atmosfer, uap air akan mengalami pendinginan karena suhu di atas lebih rendah. Saat uap air mendingin, berubah menjadi butiran-butiran air kecil atau kristal es, tergantung suhu dan mulai berkumpul membentuk awan. Saya akan menjelaskan tentang apa itu presipitasi. Ketika awan sudah mengandung terlalu banyak air dan butiran-butiran air di dalamnya menjadi lebih besar dan lebih berat, gaya gravitasi menarik air itu untuk turun ke bumi. Ini yang disebut dengan presipitasi. Infiltrasi tanah adalah peresapan air ke dalam tanah. Air yang turun ke permukaan bumi tidak semuanya mengalir di atas tanah. Sebagian air akan meresap ke dalam tanah melalui proses celah-celah tanah dan pori-pori tanah. Proses ini juga mengisi air tanah dan mendukung kehidupan tumbuhan serta makhluk hidup. Ini saya akan menjelaskan apa itu runoff. Runoff adalah air hujan yang tidak diserap oleh tanah yang lalu mengalir ke sungai, danau, ataupun laut. Runoff dapat sangat berguna untuk menjaga siklus air kembali ke laut. Di sisi lain, jika tidak dijaga, runoff dapat menyebabkan banjir. Oke, jadi di sini kesimpulannya, siklus hidrologi adalah proses pergerakan air secara terus-menerus di bumi melalui tahap penguapan, transpirasi, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran permukaan. Proses ini penting untuk menjaga ketersediaan air, mengatur cuaca, dan mendukung kehidupan. Dengan memahami siklus ini, kita bisa lebih sadar untuk menjaga lingkungan dan sumber daya air. Oke, jadi mungkin hanya itu saja dari pembahasan dari kelompok 2. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, ya yang mungkin dapat menyinggung perasaan teman-teman sekalian, ya mohon dimaklumi. Kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.